Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk, Bu. Ya, silakan Pak Il. Ada yang bisa bantu Pak Il? Ya, Bu. Ini mau koordinasi sama Ibu. Masalah perencanaan pelaksanaan P5, Bu. Di sini sudah saya coba rancang-rancang, Bu. P5 kita ini sudah kita buatkan perencanaannya, Bu. Cuma belum modul lengkapnya, Bu. Belum lengkap ya. Perencanaan kita itu temanya gaya hidup berkelanjutan, Bu. Topiknya Dengan topik membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, Bu. Profilnya pemanfaatan botol bekas, gitu, Bu. pemanfaatan bekas. Ini ada orang-orang tanya dulu, Bu. Boleh. Berarti di tahap pengenalan berarti nanti ini ditambahkan sedikit Pak ya, diperkenalkan dulu gitu kan, sampahnya diulang lagi. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, nanti kan kita sama-sama ingatkan lagi. Terus lihatkan sampah yang ada di sekitar kita, tidak kembali kita perlakuan. Ya, Pak. Terus masalah topiknya ini sedikit Ibu udah masukkan ini kata-kata yang agak sedikit menarik. Kayak misalnya kalau dulu kita buat di masalah itu kan sampah yang tanggung jawabku misalnya kan kayak gitu. Nah ini jadinya lebih eye catching lah gitu untuk Pak Il tonjolkan. Jadi apa menarik juga. Kayak gitu. Kata-kata yang menarik ini cantik karyaku, hebat, selamat bumiku atau gimana gitu kan. Gue yakin Pak Il bisa nih untuk Ini di tema ini, Bu. ya di tema nggak boleh dirubah kan, di topik. Di topik, nah, Ya di topik yang kita rubah sedikit. Dia kan mau pemanfaatan botol bekas sebetulnya. Ya. Jadi mungkin cantik karyaku, selamat bumiku misalnya kan kayak gitu. Karyanya dari botol bekas nanti mungkin. Ya. Oke. Ini berapa minggu targetnya kita Pak Il? Ini untuk 2 minggu atau 3 minggu. 2 minggu atau 3 minggu ya. Jadi sekitar 30 JP paling banyak ya. Kita tahap kita ada 5 tahap. Kita nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Berarti kalau 30 JP dibagi ini rata-rata yang mungkin dikenal sedikit JP-nya nanti ya. Ya, Bu. Profil pelajar menghasilkan karya dan tindakan yang original. Jadi fokusnya di menghasilkan karya ya Pak Il ya. Ya. Ini sudah diambil dari bahasa P3. Profil pelajar penelitian ya. Ini masih di cross check lagi. Udah, oke. Selamat bertugas. Ada lagi yang bisa dibantu? Ini tahap selanjutnya kita mau kolaborasi sama teman Indonesia. Oh, berarti kita harus koordinasikan lagi dengan rekan sejawat Jadi kita lagi. nanti kita minta waktu sama Ibu untuk memperkenalkan ini sama teman-teman dulu. Oh boleh, bagus sekali itu kalau dilakukan. Memang alurnya seperti itu ya. Kapan waktunya kira-kira akan kita lakukan? Kalau ada waktu kita mengikuti waktu yang ada saja. Contohnya kalau kita besok teman-teman. Oh, gue tunggu kabarnya ya, nanti Ini kabarnya. waktunya kan tidak lama, Bu. Ya. Maksimal 30 menit dah. Oke. Tolong ini sebentar. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Ir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita bersama
sehingga pada siang ini kita masih bisa berkumpul kembali di dalam kantor majelis guru kita ini. Kemudian kita selalu berselawat kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang kita hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit rencana yang sudah kita buat menyangkut kegiatan T5 kita. Dan rencana yang kita buat ini adalah sebuah rencana yang belum kita sepakati bersama, dan insya Allah akan saya sampaikan. Kemudian saya juga minta sama bapak-bapak dan ibu untuk memberikan masukan dan juga tanggapan untuk kita bersama. Karena yang sudah saya rencanakan ini butuh kolaborasi kita bersama dalam pelaksanaan nantinya. Ini langsung saja Bapak Ibu. Jadi kegiatan T5 yang kita rancang ini, yang pertama kita mengambil dari latar belakang masalahnya. Karena di sekolah kita, karena pekarangan kita yang luas dan tempat sampah kita yang tidak kondusif dan efektif, jadi nampak bagi saya banyak berserakan sampah-sampah, dan kebanyakan sampah itu terbuat dari sampah plastik atau limbah plastik seperti yang saya bawakan contoh ini. Dan setelah kita pelajari tutorial itu ada di YouTube, ada di TikTok, dan juga saya melihat P5 yang sudah dibuat oleh sekolah-sekolah lain, itu saya melihat ada di sekolah-sekolah lain yang bisa merubah limbah sampah plastik ini menjadi sebuah karya yang berguna. Dan ini saya bawakan contohnya, ini dibuat oleh sekolah lain. Jadi yang benda yang menjadi rakit ini terbuat dari sampah ini. Dari sampah ini yang dipotong kepalanya, kemudian dirakit, kemudian kepala itu dibalut pakai benda ini, menjadilah seperti ini. Dan ini menjadi berguna. Dan ini gunanya jika tempat air di rumah kita, seperti aqua gelas atau air mineral. Nah, ini fungsinya. Dan inilah yang dibuat oleh sekolah yang menjadi posisi diri bagi saya. Kemudian dalam pelaksanaannya, di sini sudah kita rancang sedikit modul sederhana. Itu kita ada 5 langkah dalam membuat ini. Yang pertama, tahap pertama, saya sudah konsultasi sama ibu kepala sekolah. Dan tahap 2, saya mau menyampaikan rencana kepada kita bersama. Kalau kita sepakat nanti, maka proyek ini akan kita lanjutkan. Kemudian baru kita masuk nanti ke langkah yang ketiga, keempat, dan kelima refleksi. Baiklah Bapak, Ibu, sebagai gambaran umum dalam proyek kita yang selanjutnya itu sudah kita rencanakan judulnya, yaitu pemanfaatan limbah plastik bekas. Kemudian jadi Bapak Ibu, proyek kita ini kita ambil temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Adapun dimensinya itu kita sesuaikan dengan dimensi gotong royong, kreatif, dan mandiri. Itu untuk dimensi kegiatan proyek kita ini. Jadi perlu kami sampaikan, intinya proyek kita ini kita memanfaatkan sampah-sampah yang berserakan di sekolah kita, kemudian kita olah dengan anak-anak
dengan kreativitasnya di bawah bimbingan kita bersama, dan nanti aksinya akan menghasilkan produk seperti ini. Jadi bisa kita manfaatkan. Nah, inilah perencanaan dari PL5 yang sudah kita rencanakan. Mungkin untuk tahap selanjutnya kita minta kepada Bapak atau Ibu tanggapan, saran, masukan, dan saya berharap ada saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Pak, Ya Pak, silakan Pak. terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mungkin kami di sini mengucapkan apresiasi atas rencana ini, karena kalau kita lihat di sekolah kita terlalu banyak sampah plastik, dan alhamdulillah ada inisiatif untuk memanfaatkan plastik dijadikan bahan yang berguna. Cuman yang jadi pertanyaan di kami di sini, bagaimana dengan istilahnya uang yang dikeluarkan untuk membeli peralatan-peralatan yang mendukung untuk membuat benda-benda yang akan dibuat. Jadi saya lihat itu tentu yang ada gulungannya itu tentu itu butuh biaya juga. Bagaimana mengatasi biaya untuk pengadaan tali atau apalah namanya itu. Ya. Mungkin itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak atas tanggapan, masukan dan juga pertanyaannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk yang terakhir dari saya yang saya sampaikan kan ini rencana. Dan rencana saya sendiri saya bawa ke forum kita bersama. Apakah kira-kira bisa kita melaksanakan proyek ini? Dari tutorialnya sudah saya sampaikan, pembiayaan sudah kita singgung tadi. Nah, kira-kira bisa nggak kita melaksanakan proyek ini untuk proyek kita yang kedua? Ya, saya Pak. Terima kasih Pak Yan. Saya rasa untuk bisa atau tidaknya, saya rasa ini layak sekali kita lakukan proyek ini berdasarkan dengan keadaan yang kita di sekolah kita banyak sampah plastik, kemudian mungkin akan berpengaruh besar terhadap kebersihan di sekolah kita. Kemudian mungkin bisa saja kita membuat bentuk-bentuk yang lain. Itu kita akan belajar juga di YouTube, kita cari referensinya untuk mencari bentuk-bentuk lain yang lebih menarik. Mungkin demikian saja Pak. Ya, terima kasih Pak tadi. Memang ya Pak, untuk yang proyek kita ini dan ini yang kita presentasi ini kan contohnya. Jadi anak nanti kita meminta kreativitas anak untuk memikirkan ide-ide yang bisa sampah ini bisa dijadikan benda yang berguna. Nah, jadi kalau kita lihat di YouTube bersama anak-anak nanti itu banyak tuh yang sudah dibuat oleh orang terdahulu. Ada yang sampah bisa menjadi alat untuk mengambil buah, ada nampak gitu ya tuh. Kemudian juga ada untuk di praktek-praktek IPA itu juga banyak dijadikan sampah-sampah atau botol-botol plastik ini. Mungkin ada dari ibu yang lain. Kalau kita menyepakati, berarti ini nanti kita perbaiki modulnya dan sudah bisa nanti kita lanjutkan kepada sosialisasi sama anak-anak kita. Gimana kira-kira? Sepakat. Sepakat? Sepakat kita? Ya, sepakat? Sepakat. Baiklah Bapak Ibu, kalau kita sudah sepakat, jadi langkah kita selanjutnya besok kita langsung kita perbaiki modul, nanti kita presentasikan dan kita sosialisasikan sama anak-anak kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini.
salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelas disiapkan kelasnya, baca doa sebelum kita kegiatan proyek. Siap. Siap, gerak. Kamar, gerak. Tegak, gerak. Sebelum belajar menilai kita usaha. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Pada jam siang ini kita akan melaksanakan kegiatan kelima kita, yaitu kegiatan profil proyek Panca. Baiklah, untuk tahap yang kedua kita akan melaksanakan kelima, yang mana judul kelima kita yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya kita akan membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Adapun yang akan kita buat nanti proyek kita itu pemanfaatan botol atau plastik bekas. Apa itu pemanfaatan botol plastik bekas? Ini bisa kita lihat di sini. Yang pertama, dimensi yang kita ambil dalam proyek ini, yang pertama dimensi kreatif, kemudian ada mandiri. Kemudian elemennya, Bapak akan menghasilkan nanti karya inovasi dengan memanfaatkan sampah plastik, baik itu botol minuman, kemudian botol-botol yang lain yang terbuat dari plastik. Itu kegiatan proyek kita. Bisa dilihat di slide Bapak. Kemudian subelemennya, kita akan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Jadi dari sampah plastik itu nanti kita akan membuat karya yang orisinal dan karya itu bisa bermanfaat. Ini proyek kita untuk selanjutnya. Kemudian di akhir fase nanti akan memunculkan gagasan imajinatif atau imajinasi baru yang bermakna dari beberapa gagasan yang berbeda sebagai ekspresi pikiran atau perasaan kita bersama. Kemudian ada mandiri. Mandirinya elemennya kita memahami diri dan situasi yang dihadapi, mengenali kesulitan dan minat dari serta tantangan yang dihadapi. Kemudian kita bisa mengidentifikasi kemampuan dan berprestasi. Kemudian, ini dia aktivitas kita dalam proyek ini. Anak-anak Bapak nanti akan Bapak giring mulai dari langkah-langkah kita yang pertama. Yang pertama kita mengumpulkan plastik bekas. Setelah kita kumpulkan, baru kita tentukan apa yang akan kita buat dari plastik bekas itu. Itulah proyek kita untuk beberapa hari ke depannya.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham Pak? Paham. Paham? Paham. Oke, kalau Anda Bapak sudah paham, minggu depan kita masuk langkah kita yang pertama, yaitu kita akan mencoba memikirkan untuk apa sampah ini bisa digunakan. Dan kalau sudah kita tulis perencanaan kita, baru kita laksanakan aksinya. Bisa paham? Bisa. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doa sebelum pulang. Siap, gerak. Semangat, gerak. Tegak, gerak. Sebelum pulang, marilah kita bersyukur. Kalau pose dan stop, pose kita kan? Pasti yuk bunyi Pak. Yang kedua, ini stop. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak bapak semuanya. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita bersama hingga pada siang yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul kembali di lokal yang kita cintai ini dalam mengikuti kegiatan kelima kita. Kemudian selawat dan salam kita berselawat kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak semuanya, gimana kabarnya? Masih sehat? Jadi pada kegiatan kita di hari ini, minggu kemarin Bapak sudah menerangkan dan mempresentasikan kepada anak Bapak apa kegiatan proyek kita. Dan pada hari ini kita masuk ke langkah yang selanjutnya. Bapak akan menampilkan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam kegiatan kelima kita. Dan di sini nanti dibantu oleh Ibu Firda Hayati akan menyampaikan nanti bagaimana tata cara dalam membuat proyek kita ini. Jadi Bapak buka dulu pertemuan kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Proyek kita pada proyek kita yang kedua ini, kita mengolah sampah plastik menjadi sebuah benda yang berharga. Dan di sini sudah bisa Anda lihat, ini sudah Bapak bawa ke depan. Melihat yang bertebaran di pekarangan sekolah kita ini akan menjadi sampah. Dan sampah itu tidak enak dilihat oleh mata dan juga mengganggu kepada kesehatan. Tetapi kalau sampah-sampah ini sudah kita sulap dan kita jadikan sebuah benda yang berharga, maka sampah ini akan menjadi berguna bagi manusia. Percaya Anda Bapak? Percaya. Oke. Dan ini kalau kita bisa mengolahnya,
dengan peralatan-peralatan dan bahan-bahan yang mendukung. Ini sudah bawa. Ini ada bahan yang bisa mendukung untuk pengolahan dan memodifikasi sampah ini menjadi bahan barang yang berguna. Dan ini Bapak bawakan sebuah contoh yang sudah dibuat oleh teman kita di sekolah lain, proyeknya. Ini bisa digunakan untuk tempat menyimpan atau meletakkan sebuah gelas atau air. Nah, ini isinya. Kita anggap saja ini baru ya, pakai isi hujan. Nah, ini. Jadi ini bisa terguna untuk di atas rumah tangga kita. Dan benda ini, benda yang cantik ini, yang kuning, emas dan merah ini dibuat oleh teman kita dari potongan sampah ini. Jadi kepala ini potongnya, kemudian dibersihkan, kemudian dirapikan dan dirakitlah seperti ini. Nah, ini salah satu contoh karya yang bisa kita buat dari sampah. Apakah hal seperti ini? Tidak. Masih banyak model-model yang lain yang bisa kita buat dari sampah. Minggu kemarin itu sudah Bapak tayangkan dulu apa saja yang bisa dibuat dari sampah plastik. Ada kira-kira pertanyaan? Ada kira-kira pertanyaan? Tidak? Tidak? Paham? Mau melakukannya nanti? Oke. Oke, itu saja. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan setelah kelas disiapkan baca doa sebelum kita melaksanakan proyek. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Sudah belajar marilah berdoa. Yang ketiga kali pertemuan, yaitu anak-anak Bapak sudah mulai mengerjakan aksi dari teori-teori yang sudah kita pelajari dulu. Oke, baik kepada anak-anak Bapak semuanya, apakah semuanya dibawa alat proyek kita? Dibawa semuanya? Oke, nampaknya untuk Bapak dan teman-teman anak Bapak sudah ada alat proyeknya. Dan untuk pertemuan kita yang ketiga ini adalah
anak-anak Bapak mengerjakan proyek yang sudah kita pahami dan kita pelajari teorinya dari minggu kemarin. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Anak Bapak semuanya. Oke, untuk tahap ini kita siapkan dulu. Besok kita lanjutkan merangkai kegiatan pagi kita. Silakan disimpan peralatan bahan-bahan produk itu sebelum kita mengakhiri pertemuan ini. Boleh disimpan dulu. Istirahat baca doa mengakhiri pembelajaran pagi kita. Siap, gerak. Lambat, gerak. Tetap, gerak. Sebelum kita bersyukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Baik, kita kelas silakan disiapkan kelasnya bersama sekali. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak semuanya yang kita hormati Ibu Nurhayati selaku pembimbing dalam kelima kita. Kemudian anak Bapak semuanya yang Bapak sayangi. Yang pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam kita selalu berselawat kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Bapak semuanya, pada pertemuan ini kita sudah masuk ke tahap yang terakhir dalam kegiatan kelima kita, yang mana pada kegiatan yang terakhir ini Bapak bersama Bu Nurhayati akan merefleksi anak-anak Bapak, akan ada nanti soal-soal yang akan kita jawab untuk mengukur ketercapaian P5 anak-anak Bapak semuanya. Jadi nanti ada sebuah kertas yang akan Bapak bagikan dan anak-anak Bapak menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ibu nantinya. Bisa kira-kira paham? Ada pertanyaan? Oke. Daftaran sambil ini semangat. Sudah siap? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap boleh dikumpulkan sama Bapak. Action. Baiklah, anak Bapak semuanya, sudah selesai Bapak mengadakan refleksi dengan kegiatan proyek kita yang kedua ini. Sebelum kita kedua, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Baik, untuk proyek kita yang selanjutnya nanti kami informasikan dan kita samakan persepsinya. Dan untuk proyek kita yang kedua ini sudah kita cukupkan sampai di sini. Bapak akan melihat hasil dari refleksi ini, bagaimana pemahaman anak Bapak, apakah tercapai P5 kita atau belum. Nanti Bapak lihat dan Bapak periksa. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.